Oke, jadi aku mau cerita tentang seorang pria. Pria ini tiap hari pergi kerja, bawa bekal, pulang tepat waktu, dan dia aktif di gereja, bahkan jadi ketua jemaat. Tetangganya suka sama dia, teman-temannya respect, dan istrinya percaya sama dia. Dan tentunya anak-anaknya bangga punya anak kayak dia. Dan selama hampir 30 tahun, polisi di seluruh Amerika pusing 7 keliling. Mereka nyari seseorang pembunuh berantai yang udah bunuh minimal 10 orang. Pria itu dan si pembunuh adalah orang yang sama. Namanya adalah Dennis Rader. Tapi dunia lebih kenal dia dengan nama yang dia kasih sendiri buat dirinya, yaitu BTK Killer. BTK itu kepanjangan dari Bind, Torture, and Kill. Ikat, siksa, dan bunuh. Itu bukan julukan dari polisi, itu nama yang dia pilih sendiri. Dan dia bangga sama itu. So, gimana kisah selengkapnya? Yuk langsung aja kita mulai kisahnya. Dennis Lynn Rader, lahir tanggal 9 Maret 1945 di Wichita, Kansas. Dia adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Keluarganya biasa aja, bukan dari keluarga broken home yang sering jadi excuse pelaku kejahatan. Dari kecil sebenarnya udah ada tanda-tanda nih. Dennis ini suka menyiksa hewan. Kayak kucing, anjing, dia bisa gantung dan bunuh. Waktu itu orang-orang di sekitarnya ya udah anggap dia hanya anak nakal biasa. Dia lalu masuk tentara dan keluar dengan normal. Kuliah, kerja, dan akhirnya nikah sama Paula Dietz tahun 1971. Mereka mempunyai 2 anak. Di luar hidupnya sempurna banget. Di dalamnya ada sesuatu yang gelap banget yang udah dia pendam sejak remaja. Dennis punya fantasi yang kalau kalian tahu bikin merinding. Yaitu fantasi yang mengikat orang, menyiksa, membunuh, dan satu hal yang bikin kasus ini beda dari banyak serial killer lainnya. Dennis sadar sepenuhnya soal fantasinya itu dan dia memilih untuk mewujudkannya. Pada tanggal 15 Januari 1974 di Wichita, Kansas, Joseph Otero baru pulang kerja siang itu. Bersamaan dengan istrinya, Julie yang habis belanja. Mereka punya 5 anak. 2 yang lagi di sekolah dan 3 yang lagi di rumah, yaitu Charlie, Danny, dan Josephine. Tapi Joseph dan Julie nggak tahu ada yang udah nungguin mereka dalam rumah. Dennis udah masuk dari pintu belakang pagi itu. Dia motong kabel telepon terus dia nunggu berjam-jam. Yang terjadi selanjutnya, si Dennis bilang kalau ini adalah perampokan. Dia ikat mereka satu-satu. Joseph, Julie, Danny, Josephine. Tapi rupanya ini bukan perampokan biasa. Dia udah bawa tali sendiri dan udah punya rencana. Joseph dibunuh di kamar tidur utama dan Julie di sebelahnya. Sedangkan Danny dicekik di kamarnya sendiri dan sedangkan Charlie selamat karena kebetulan lagi pergi ke rumah temannya. Pas 2 anak Otero yang lain pulang sekolah jam 3 sore, mereka kaget bukan main. Mereka nemuin mayat keluarga mereka sendiri udah gak berdaya di rumah mereka. Itu bakalan trauma banget sih. Mereka langsung telepon polisi buat ngelaporin kejadian ini dong. Polisi pun tiba dan langsung tahu kalau ini bukan pembunuhan biasa. Ini terlalu terorganisir dan terlalu tenang. Tidak ada tanda-tanda panik dari pelaku. Bahkan ada jejak kalau dia sempat minum air putih di dapur setelah selesai ngelakuin aksinya itu. Dan yang paling menakutkan, Dennis pulang ke rumah setelahnya. Makan malam bareng keluarganya sendiri dan tidur nyenyak seolah nggak terjadi apa-apa. Kota Wichita mulai bertanya, siapa yang bisa melakukan ini dengan setenang itu? Mereka belum tahu bahwa ini baru permulaannya. Nah, ini yang bikin BTK beda. Dan yang bikin kasus ini jadi salah satu yang paling creepy dalam sejarah kriminal. Dia suka dikejar. Tahun 1974 setelah kasus Otero, Dennis ngirimin surat ke koran lokal Wichita. Isinya ngaku-ngaku sebagai pembunuh keluarga Otero. Dia kasih detail yang cuma bisa diketahui sebagai pelakunya. Dan di surat itu dia nulis nama buat dirinya sendiri. Dan dia bertanya, how many people do I have to kill before I get a name in the paper or some national attention? Yang artinya berapa banyak orang lagi yang harus aku bunuh agar namaku terpampang di koran dan menjadi perhatian nasional. Rupanya dia minta terkenal dan dia mau diakui. Polisi pun jelas terkejut dong. Media heboh dan warga Wichita ketakutan. Dan Dennis pergi kerja keesokan harinya seperti biasa. Seperti nggak terjadi apa-apa. Di tahun-tahun berikutnya, Dennis terus berburu. Korban-korbannya ada Catherine Bright yang dibunuh April 1974, baru 3 bulan setelah keluarga Otero. Lalu jeda 3 tahun sebelum Shirley Vian tewas di tangan dia Maret 1977 dan Nancy Fox menyusul 8 bulan kemudian di Desember 1977. Tapi yang bikin kasus ini berbeda dari serial killer lainnya, Dennis nggak cuma bunuh dan hilang, dia ngobrol. Surat-surat pun mulai berdatangan ke kantor polisi dan redaksi koran. Ada yang berisi puisi mengerikan tentang korban-korbannya, ada sketsa detail adegan pembunuhan, ada foto-foto barang pribadi yang dia curi dari rumah korbannya. Setiap surat kayak dia lagi cerita ke teman tentang hobinya. Dengan rasa tenang dan bangga. Dan yang paling mengganggu, dia selalu minta feedback.
Berapa sih skor saya? Apa saya sudah terkenal? Kapan kalian akan menulis tentang saya lagi? Dennis Rader bukan cuma pembunuh, dia performer yang butuh audiens. Dan setiap kali namanya muncul di koran, setiap kali polisi press conference tentang dia tersenyum di rumah. Dia merasa kalau mission accomplished. Dan kota Wichita jadi panggung pertunjukannya. Dan dia belum selesai beraksi. Yang paling bikin kepala muter dari kasus ini adalah selama semua itu terjadi, Dennis Rader juga lagi sibuk ngebangun reputasinya sebagai warga yang teladan. Dia kerja sebagai compliance officer atau semacam petugas yang mastiin warga patuh sama peraturan kota. Dia juga punya reputasi sebagai orang yang tegas, bahkan agak ribet dalam pilih-pilih soal aturan. Tetangganya agak takut ya sama dia, karena sering dapat teguran soal hal-hal kecil kayak kucing liar atau rumput yang kelewat panjang. Lalu tahun 1979 dia jadi President of the Congregation. Bayangin, ketua jemaat gerejanya. Dia yang ngatur acara, dia yang mimpin rapat. Ya istilahnya dia jadi muka gerejanya gitu loh. Istrinya nggak tahu apa-apa, anak-anaknya nggak tahu apa-apa, bahkan teman-teman gerejanya nggak tahu apa-apa. Sementara itu di rumahnya ada kotak tersembunyi yang berisi hal-hal yang gak akan pernah bisa kalian bayangin ada di rumah seorang ketua jemaat. Isinya foto-foto korban yang dia ambil sendiri setelah membunuh mereka. Potongan-potongan pakaian dalam korban yang dia simpan sebagai trofi dan sketsa detail posisi mayat yang dia gambar dari ingatannya. Ada juga draft surat-surat yang belum dia kirim, puluhan versi dengan coretan dan revisi. Kayak dia lagi nulis esai. Peta rumah-rumah yang dia ingin stalking, lengkap dengan jadwal penghuni dan titik masuk terbaiknya. Dan yang paling mengerikan, foto dirinya sendiri, berpose dengan pakaian korban, dia pakai bra dan underwear yang dia curi, berpose di depan kaca seperti sedang memperagakan pembunuhan. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum. Dan di kotak yang sama ada juga buku harian, catatan detail setiap pembunuhan, waktu, metode, reaksi korban, bahkan apa yang dia rasakan saat melakukannya. Itu ditulis dengan sangat rapi kayak laporan kerja. Dan yang bikin bulu kuduk merinding, daftar nama-nama calon korban berikutnya. Lengkap dengan alamat, rutinitas harian, dan catatan. Ini kalau ini mudah diakses, dia tinggal sendirian, dia punya anak kecil. Aduh, aku merinding guys. Dia di sini gak cuma nyimpen kenangan pembunuhan. Dia tuh ngoleksi, dia ngerawat, dan merancangkan yang berikutnya dengan detail yang obsesif. Semua ini tersimpan rapi di basement rumah di mana dia bermain dengan anak-anaknya setiap sore. Pertanyaan yang sering banget ditanya orang, kok bisa sih sampai 30 tahun dia lolos? Nah, ini ada beberapa alasan. Yang pertama, teknologi forensik tahun 70 sampai 80-an ini masih sangat terbatas. DNA profiling aja baru jadi standar investigasi di akhir 80-an. Waktu kasus Otero terjadi, polisi bekerja hampir murni dari saksi dan barang bukti fisik. Yang kedua, Dennis sangat hati-hati. Dia nggak punya hubungan personal sama korban-korbannya. Dia hunting dan nyari target, dia survei lokasi, dan tunggu momen. Ini bukan pembunuhan yang impulsif. Yang ketiga, dan ini yang paling ngeri, dia tahu cara jadi orang biasa. Dia nggak mencurigakan, dia nggak punya catatan kriminal serius, dan dia justru dikenal sebagai orang yang aktif di komunitas, khususnya komunitas religinya ya. Ibaratnya gini, detektif nyari monster di sudut gelap kota, sementara si monster ini lagi mimpin doa di gereja. Tahun 2004, setelah bertahun-tahun diam, Michike tiba-tiba aktif lagi. Dia mulai kirim-kirim pesan lagi ke media dan polisi. Kenapa? Sampai sekarang analisis masih debat. Ada yang bilang dia mau diakui lagi. Ada yang bilang egonya nggak tahan karena buku-buku dan dokumenter soal BTK mulai rame tapi nggak seakurat itu. Ya mungkin dia merasa bukan gini loh, ini harusnya gini, ini harusnya gitu mungkin ya. Dia kirim berbagai item termasuk beberapa barang yang punya DNA dia sendiri. Lalu di awal 2005 dia ngirim floppy disk ke stasiun TV lokal. Polisi udah mulai curiga soal floppy disk ini. Mereka pun menganalisis dan mereka nemuin sesuatu di metadata filenya. Ada nama Dennis dan nama organisasinya, yaitu Christ Lutheran Church. Dari sana nih tinggal mencocokkan aja. Mereka pun ambil DNA dari putrinya Dennis lewat pap smear test yang dia lakuin dulu. Dengan surat perintah pengadilan tanpa putrinya tahu untuk apa. Dan DNA-nya cocok. 26 Februari 2005, Dennis Rader ditangkap pas lagi nyetir pulang ke rumahnya. Dia nggak melawan, nggak lari, dia bahkan kelihatan tenang. Yang bikin kasus ini makin disturbing adalah persidangannya. Dennis Rader mengaku sendiri, detail dan tenang. Dia ceritain satu persatu gimana dia bunuh korbannya dengan nada yang datar, kayak orang lagi bikin laporan kerja gitu loh.
Hakim sampai harus beberapa kali ingetin dia soal protokol sidang karena dia terlalu berantusias untuk bercerita. Keluarga korban yang hadir di sana pun beberapa nggak sanggup untuk tetap berada di ruangan. Dia akhirnya dijatuhi hukuman 10 kali hukuman penjara seumur hidup karena Kansas nggak punya hukuman mati saat kejahatan itu terjadi. Dennis Rader sekarang masih hidup di penjara di El Dorado Correctional Facility. Istrinya segera cerai setelah penangkapannya dan anak-anaknya menghilang dari publik. Dan who could blame them? Siapa yang bisa nyalain mereka? Mereka bahkan nggak tahu apa yang suami dan ayahnya lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Tapi aku jadi keingat satu drama Korea yang tentang kasus kayak gini deh. Apa ya judulnya? Kayaknya Mouse deh. Yang awalnya kayak papanya tuh ada tipe papa yang penyayang keluarga banget. Rupanya dia seorang psikopat yang nyembunyiin kepala korbannya itu di kayak putri salju, kayak boneka salju gitu. Jadi itu lagi musim salju kan. Jadi dia nyembunyiin kepala korbannya di kepala dari boneka salju itu. Dan ketika boneka salju itu jatuh, kepala itu juga ikut gelinding. Dan rupanya tuh dia ada psikopat gitu loh. Kalian ingat nggak itu kayak film apa ya? Coba kalian komen di bawah ya kalau kalian tahu itu drama apa. Kasus BCK itu buat aku selalu jadi pengingat soal satu hal. Kita terlalu sering nyari tanda bahaya di tempat yang salah. Kita kan ngebayangin pelaku kejahatan ini punya tampang yang sangar, hidupnya di pinggiran, gak punya kerjaan, bahkan gak punya keluarga. Tapi Dennis Rader ini membuktikan kalau manusia bisa memisahin dirinya jadi dua atau dia itu bisa punya dua kepribadian. Satu yang fungsi di masyarakat dan satu yang gelap total. Dan yang lebih bikin merinding, dia hidup kayak gitu selama 30 tahun tanpa ketahuan sampai dia sendiri yang akhirnya ceroboh. Dan dari gilanya kasus ini kalian harus ingat, gak semua hal yang menyeramkan itu datangnya dari hantu, justru bahkan dari manusia itu sendiri. So, jangan lupa untuk like dan subscribe ya biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku. Bye bye, see you in the next video.